7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Benar. Gimana, kamu udah gak ngantuk lagi Udah kan? seger nih anak mah. Udah seger. Udah ngopi tadi nih, udah seger. Iya. Gitu. Oscar, aku bakal seneng banget hari ini. Mungkin kamu juga seneng juga. Ya. Karena apa? Kita bersama dengan salah satu, apa ya bisa dikatakan orang yang sangat memotivasi banget. Seorang wali nagari. Ya, beliau adalah seorang wali nagari, memiliki banyak gelar. Banyak. Wah, jadi minder saya. Jangan Jadi minder minder. dulu. Aku penasaran banget gimana cara beliau membagi waktunya, suksesnya sampai sekarang itu seperti apa perjalanannya. Benar banget. Karena memang kita tuh dapat termotivasi dari cerita dan pengalaman orang, Oscar. Benar. Gimana? Langsung aja. Langsung aja kita sambut nih, Bapak Dr. Asrizal. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Dr. Asrizalis, SOS, MPDI, MM, MH, MSN, MSI, MSOS. Capek Pak Assalamualaikum, baca. Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat Bapak pagi. Asrizal. Kita panggilnya Alhamdulillah. Pak Wali aja ya. Pak Wali aja deh. Ya, Gimana karena- kabarnya Pak? Alhamdulillah Sehat? sehat walafiat. Wah, semangat terus ya Pak Insyaallah. Wali hari Amin. ini. Amin. Semangat. Apalagi ketemu nih yang luar biasa ini. Waduh. Kita juga nih Kita bertemu juga dengan nih luar biasa. bertemu Bapak nih luar biasa banget nih. Bisa dapetin 7 gelar ya? Allah. Iya, 7 7 gelar. gelar. Nah, kita harus tanya langsung nih sama Pak Walinya. Bapak, mungkin bisa diceritakan Pak di awal ini gimana sih Pak perjalanan awal Bapak merintis karir seperti ini, bisa banyak gelar yang Bapak capai serta sampai sekarang itu seperti apa nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, nama Mas Oscar, pemirsa dan juga semua kru ini, Ibu produser. Saya senang sekali dapat kesempatan hadir di studio kita yang luar biasa ini. Jadi apa namanya, perjalanan kehidupan kita ini tiap orang tuh pasti beda-beda ya. Iya. Tapi karena saya belum ada apa-apanya, masih banyak yang banyak bergelar, dokter, profesor segala macam. Tetapi minimal apa yang saya jalani bisa menjadi motivasi lah. Terutama karena saya juga diberi amanah oleh masyarakat selaku wali negari, dan juga kapasitas saya hari ini juga sebagai dulu guru, dan juga sekarang dosen, dan juga sebagai apa namanya, penceramah lah. Masuk kampung keluar kampung. Kalau dulu saya itu juga masuk kampung keluar kampung itu istilah orang mencari boto ya. Artinya apa namanya barang bekas, pernah itu pengalaman saya. Tapi sekarang saya bisa memberikan ceramah di masjid di surau musola. Apa motivasi saya? Yang penting memang dari sekolah. Saya waktu SD itu senang melihat ada gelar orang, ada 4, ada 3. Ini awalnya di waktu SD. Saya juga pemain bola. Jadi dari SD sampai SMP sampai saya bekerja pun di Padang Panjang ya. Waktu itu di Balai Kota juga perjalanan hidup saya juga seorang olahraga. Sampai bekerja, sampai ke Porda segala macam. Nah, apa yang saya pikir sewaktu saya tamat SD di Cubada, kemudian Sanawiyah di Batu Sangkar, dan kemudian saya lanjut ke Aliyah di 5 kaum 2. Orang tua saya tuh pesan, kamu nanti karena saya 12 bersaudara, ramai saya laki-laki yang paling tua. Jadi saya kalau meninggal nanti kamu yang menyelenggarakan. Jadi pesan amanah orang tua saya seperti itu. Kamu harus sekolah agama. Jadi background saya itu memang dari kecil itu saya juara MTQ sampai juga juara Sumber Riau Jambi dulu kan. Nah, artinya ini yang memotivasi saya setelah tamat dari Aliyah. Nah, saya diambil untuk bisa bekerja di Balai Kota. Saya Satpam di Balai Kota. Nah, saya pemain Porda waktu itu di 91-92. Artinya bagaimana? Saya harus kuliah. Orang tua, kamu udah sampai ini terserah, kamu mau kuliah kalau mampu. Nah, saya mandiri. Nah, mulai dari S1 itu sambil saya bekerja. Di Hansip Nah, itu ya, di Pak, Hansip. ya?
Hansip, Hansip baik. saya bekerja. Kemudian setelah tamat pas krisis 97, nah saya mau wisuda terus terang. Karena saya untuk kuliah saja susah waktu itu. Saya 24 jam bekerja, pagi kalau nggak malam saya sapam, siangnya saya juga ada kerja tambahan buruh dan juga saya ngajar ngaji. Nah, itu yang memotivasi saya sewaktu di S1 waktu krisis saya nggak ada untuk wisuda. Nah ini yang membuat saya termotivasi. Saya harus merantau ke negeri jiran. Coba bayangkan, hanya modal 500 urus paspor, saya via Batam naik sehingga saya tertangkap. Kamu mau mengapa? Loh, ditangkap sebenarnya. Iya. Mengapa? Saya nggak ada uang tunjuk segala macam, sementara minimal 700 itu duit kita. Saya hanya 100.000 waktu itu. Duit 1.000, duit 500 saya ingat juga. Duit 5.000 yang paling besar waktu itu. Akhirnya saya berdoa, dapat juga 15 hari saya kerja di Segambut, Johor, dan juga saya sampai 3 kali passing ke Thailand, ke Singapura, balik lagi. Artinya saya akhirnya di tahun itu saya dapat uang wisuda. Hanya 1 juta waktu itu, saya masih ingat. Nah, ini motivasi saya harus melanjutkan ke S2. Nah, artinya dari 1998 saya bisa kuliah baru 2013. 15 tahun rentan waktu kosong saya nggak bisa kuliah. Itu udah kemana-mana saya. Sapam saya 14 tahun. Kemudian juga mengajar di Tawalib 7 tahun. Sambil kerja di bangunan konkret lah atau buruh lah ya. Ini udah pengalaman luar biasa lah. Sambil mengajar dakwah tetap juga saya. 2013 saya mulai kuliah S2. Ini perdana pelajaran untuk saya, alhamdulillah saya bisa kuliah. Pertama kuliah di kampus IAIN. Sekarang udah Win, dulu Stein namanya tuh. Saya masih Stein statusnya. Saya ambil karena S1 saya itu sebenarnya enggak ada yang linear. Ya, itu saya Stisipol itu S1 saya itu adalah ilmu pemerintahan. Tapi sebelum ke Stisipol saya udah kuliah juga S1 di Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah Muhammadiyah. Ada 2 kali Bapak dua kali, tapi saya nggak tamat karena terganjal karena sambil bekerja. Saya juga menwa, saya sudah aktif di Universitas Muhammadiyah. Jadi saya pada kerja itu sewaktu tamat sekolah itu, pokoknya 24 jam itu berisi. Artinya baik kursus, les, ngajar, kerja, alhamdulillah. Ini kenikmatan yang saya jalani. Jadi sewaktu saya kuliah, ambil S2 ini, ada benturan suatu semester 3, ya Allah. Saya mau orang kuliah 3,5 juta, nggak ada duit saya gitu. Nah, maklumlah anak juga kuliah, ya kan? Oh, di sana Bapak udah berkeluarga nih? Saya udah keluarga itu, udah keluarga, anak saya juga kuliah 2. Kemudian bagaimana? Saya berpikir, ya Allah, saya yakin ini mungkin ada jalannya. Sewaktu itu saya banyak mengurus masjid, 8 masjid musola yang saya kelola juga sebagai pengurus. Saya berdoa sehingga kami berbagilah dengan bendahara itu, dia lupa banyak dia menyekolahkan beasiswa. Saya nyampaikan. Dia bantu saya 2 juta. Apa niat saya sewaktu dapat 2 juta karena dia ada duit 1 juta waktu itu. Ya Allah, bismillah hari ini saya ingin kuliah. Habis saya bisa mendaftar di semester 3 lanjut kuliah, langsung saya mendaftar di STIE. Sekarang ITBH kan. Nah, sementara di Stein itu saya manajemen pendidikan Islam. Ini mau tamat lagi nih, semester 3 udah habis. Saya sudah menyusun ini. Langsung saya STIE, Agus Salim, Bukit Tinggi, manajemen sumber daya manusia. Jadi 2 saya ini sambil menyelesaikan di kuliah. STIE baru semester 2, saya berpikir saya harus kuliah lagi. Nah, kemana saya kuliah? Jadi rata-rata setahun itu 2 saya kuliah. Kemana saya kuliah? Yaitu UNES, Hukum Tata Negara. Nah, ini luar biasa sana. Karena background saya nggak ada kan hukum, sementara di sana hakim, jaksa, banyak lawyer dan segala macam. Nah, saya tertarik. Jadi sebenarnya saya 3 semester selesai, cepat saya pernah cepat. Karena ada dekan Pak Rektor sakit gitu itu. Nah, akhirnya 4 semester saya kuliah di sana. Akhirnya ini mau selesai. Nah, saya kembali ke Padang Panjang. Kuliah lagi saya. Kuliah lagi. Artinya baru selesai wisuda di STIE tadi, ITBH sekarang itu. Nah, saya penyelesaian di UNES, saya langsung Padang Panjang juga kuliah, mulai 0 km. Jadi 2 sejalan. Nah, saya ambil di isi Padang Panjang itu adalah pengkajian seni. Karena saya seni suara kan, saya juga kori, mengaji ceramah. Dan juga juri kan kalau dalam Ramadan itu saya tertarik waktu itu mengkaji tentang seni Islam. Tapi dalam perjalanan saya karena sinkron dengan penelitian saya rati sama tentang musik. Nah, jurusan saya itu musik barat.
Berarti Bapak juga baik, musik baik, bara baik. juga Musik ya? barat. Wah, Musik Masya barat Tapi Allah. itu juga Masya Allah. Ini banyak banget nih, Luar biasa padat sekali. banget di 24 jam nih Nakmah ya, Jadi, banyak banget ternyata Nakmah. memang nih Oscar, kita itu sebagai anak muda, kalau kita masih ada keinginan itu nggak ada halangannya dengan ekonomi, Oscar. Iya benar, pasti ada jalannya, Jalan. pasti Betul. ada jalannya Yang penting ya. Benar, semangat begitu Berarti ya. Benar, ada Mas. semangat, Benar. ada niat, Iya. ya, seperti itu ya, Iya. Niat, Nakmah ya. semangat. Innamal a'malu niat pertama. Yang kedua, azam ikhtiar itu. Yang ketiga, tawakal Allah. Saya itu berdoa, ya Allah, engkau janji keluar dari rumah orang menuntut ilmu, Allah lindungi, ya kan? Baik. Apa ikan di laut mendoakan benar. Saya justru nggak kuliah, bingung saya sekarang. Udah setahun lebih saya nggak kuliah. Iya, Nah, iya sih, artinya benar. bagaimana? Tadi selesai diisi pada panjang. Kan hampir selesai lah, betul-betul. Saya langsung ke Padang, mengambil 2 sekali jalan 2016, ngambil doktoral, langsung juga saya ngambil PSP 2K di Bung Hatta. Jadi sejalan itu. Wah, berarti Bapak ini tahun kemarin itu udah apa dong Pak Dokter? Dokternya 2021 saya selesai. Masya Wisudanya awal Allah. Dan ini 2022. katanya juga bukan cuma 7 ternyata ada 8 ternyata. Ada doktor, gelar Ada dokter ternyata. Dokter Asrizal Wah, dengan berbagai macam gelar akademik yang diraih oleh Bapak Wah, Asrizal luar sendiri. biasa. Pak Wali itu Ya. nggak capek ya Pak ya? Apanya? Nggak capek Pak. Nggak capek, Pak. Bagi Capeknya waktu apa? itu Masya 24 jam pada saat Bapak jadi wali negeri pun ada 4 gelar yang Bapak lagi. ini ya gapai perjuangkan gitu. gitu. Iya, yang Kalau diperjuangkan. kita sesuatu kita cintai, apalagi kita edukasi pendidikan ya. Ya. Contoh saja, ini secara kita bercanda ya. Kita mencintai seseorang kan. Bukitku akan kudaki, gunung akan kulewati. Kan ada terasa kan gitu. Jadi enjoy Akan aja. diseberangi gitu ya. Happy. Saya benar, justru berangkat, justru pakai motor, saya Padang Panjang, Batu Sangkar itu, kan 5 tahun lebih tuh. Saya pakai motor aja, jadi jam 4, jam 5 saya udah berangkat. Hujan saya nikmati. Nah, artinya sesuatu itu mulai dari hati. Kalau dari hati kita senang, waduh, keberkatan akan datang. Jadi dalam kesulitan inna ma'al usri yusra, pasti ada kemudahan. Yang penting niat kita, ikhtiar kita, usaha kita, yakin kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi diantaranya gitu, optimis kita itu pasti Allah akan mudahkan. Ini ketauhidan juga kan. Baik. Di samping apalagi kita menuntut ilmu. Ya baik Nakmah, dan juga kan ini Pak Asrizal di sini juga mendapatkan rekor muri di tahun kemarin Nakmah. Iya, luar 2022 luar biasa. Masya Allah. Itu dari siapa nih Pak? Dalam rangka apa juga tuh Pak? Nah, inilah saya nggak ada berpikir sampai segitu ya. Karena saya juga ketua Forum Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar, ada 75 nagari. Dan juga saya masuk di pengurus asosiasi atau persatuan perangkat desa, Iya. kepala desa seluruh Indonesia di pusat. Kita Wali Nagari kepala desa ini 75.408 itu. Se-Indonesia saya termasuk pengurus pusat. 75.000 wali nagari. 75.408. Sekarang lebih lagi karena ada pemekaran kan. Jadi saya nggak ada pikir itu. Waktu itu rakor dengan Pak Bupati. Ada Pak Dr. Alfian Zambra. Ini panutan saya Udah juga naik penulis. nih semuanya Udah nih. naik. Udah naik nomor semua. Waktu itu Pak Wakil Gubernur kan dapat dari Muri. Iya. Kami Iya, sebelum. itu Iya, ya, itu Pak. kita bahas. Ternyata ada lagi. Ada lagi yang ternyata lebih. ya. Nah dia sampaikan, Pak Wali berapa? Ini nih Pak Wagub Ada nih, dapat Aldi. Muri dia 7, saya 8 Pak. Iya. 8 Pak Wali, gini kita apalah dipanggil lah kabit dari Pardispora kan. Pardispora. Tolong tanya ke Muri lah, dikasih link saya. Saya isilah lengkapi semuanya, banyak juga persyaratan semuanya. Seminggu ada panggilan. Anda memenuhi syarat untuk kepala desa rekor Muri Masya Allah. dengan Wah, akademi. di mana tuh Pak? Nah, artinya saya senang alhamdulillah. Iya. Tapi 6 bulan saya diam aja. Kenapa Pak? Karena dia ada verifikasi maupun segala macam dia kalau datang aja lah. gitu. Saya berpikir gitu kan. Sewaktu ada acara pertemuan perangkat desa seluruh Indonesia kepala desa, saya diundang ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Jakarta, Desa. Iya. Waktu itu saya silaturahim ke sana. Cerita-cerita, waduh tepat sekali Pak Wali datang. Kebetulan ada waktu itu akan penyerahan. Penghargaan dari 4 ya, 5 dengan saya Ya. waktu itu. Tapi Pak harus melengkapi ada syarat segala macam kan, video segala macam. Hanya 1 hari saya siapkan, besok datang undangan. Jadi sebenarnya saya nggak berartinya mendapat pujian apa segala macam, tetapi mungkin karena ridha Allah kali ya. Iya, Nah, alhamdulillah. momentumnya itu saja. Bukan Baik. ada undangan untuk murid saya ke Jakarta. Tapi waktu itu undangannya sewaktu saya sudah ke Jakarta. Ini tepat sekali Bapak ini. Kebetulan berarti ya Pak juga. ya? Betul berarti aja di ya. sana. Memang Bapak kan sudah berhak untuk mendapatkan ini. Tapi momentum waktunya tunggu dulu kan. Kalau ada undangan pas di sana saya silaturahim.
Nah hari Selasa sore saya sampai, Rabu malam datang undangan sekali. Baik. Kamis siang jam 2 pelantikan dilantik. atau pengukuhan dan pemberian semacam hadiah atau Reward gitu. penghargaan lah kan Penghargaan, iya. di apa di Mall of Indonesia itu. Masya Allah, ya Allah apa ini sebenarnya? Ya saya bersyukur saja. Baik, Masya Baik, Allah. luar biasa banget. Dan ini juga kan ada 8, dapat Iya. rekor muri kemarin. Gimana sih rasanya Pak menjadi orang yang penuh dengan banyak gelar itu Pak? Apakah mendapatkan prioritas lebih atau gimana Pak? Nah inilah sebenarnya nggak ada apa-apanya. Cuma barangkali kata Allah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, Iya. artinya orang yang beriman, orang berilmu, Allah akan mengangkat harkat derajatnya. Kalau kita berharap manusia, kita kecewa. Tapi yang intinya keikhlasan. Saya tidak ada berharap apa-apa, tetapi saya berikhtiar berusaha. 2017 saya wali negari. Dilantik akhir 2014 saya dapat penghargaan wali negari terbaik Sumatera Barat di Pak Gubernur Irwan Buditno. Kemudian pengelolaan keuangan manajemen keuangan kebetulan di negari saya Transparansi tuh begitu ya, Pak, ya? transparansi nomor 1 Sumatera Wah, Barat. nomor 1. Kemudian penilaian ini negari ya desa saya Sumatera Barat, kelurahan kan ada penilaian. Saya nomor 2 Sumatera Barat. Kemudian pelestarian nilai adat dan budaya, ini background kita dari sini. Jadi ilmu yang ada kita dapat dari kampus tadi, secara teoritis kita dapat, aplikatif kita di masyarakat. Saya ini senang. Artinya apa yang dapat di kampus, kemudian yang paling menarik itu saya kuliah di PSP 2K, di Mohata. Pengelolaan sumber daya perairan perikanan kelautan. Nah, itu kan nggak ada sinkron hubungannya dengan kuliah-kuliah sebelumnya. Saya menyelam laut, saya dulu takut laut, masalah meneliti segala macam, sampai praktikum ke Malaysia. Berarti Bapak suka pengalaman begitu ya? Nah, hal-hal artinya baru tantangan. gitu. Tantangan ya. itu. Iya, Saya iya, takut gelombang laut segala macam. Akhirnya saya harus menyelam, harus belajar dengan mangrove segala macam. Ini luar biasa. Iya, Masya Allah, kemudian- luar biasa sekali. Nah, itu. kalau misalnya Bapak Asrizal ini orang tua aku nih, aku udah bilang, Pak, udah Pak, jangan Udah, lagi, Pak, iya. aku malu Pak, gitu. Malu. Jadi anaknya itu Yang gimana masih nih muda. Pak? Anaknya Masya kan Allah. masih banyak sekali nih. Bapaknya udah 8 nih gelarnya, anaknya baru 1 atau 2 gitu kan, pastinya, Papa gitu kan, pasti ada kasih insecure dong anak buat sama saya orang satu tua gitu. Pak. Ya malam Nah, itu motivasi gimana lah. ya? Iya, Artinya untuk betul. anak. Saya kawan-kawan beli negari hari ini. Saya juga dosen mahasiswa insya Allah 4 orang akan wisuda ya. Satu dari wali negari saya berikan. Anak saya 2 udah wisuda kan. Iya. Tapi untuk melanjutkan dia bekerja dulu katanya kan. Ada masih kuliah itu 2. kalau anak sekarang Iya, begitu sekarang Pak. gitu, Pak. Kalau dulu kan memang kalau belajar ini ngambil di sini, satu ngambil sini kuliah karyawannya di sini, Iya. di sini daringnya itu kan banyak gitu Iya. ya. Kalau anak sekarang memang mikirnya itu memang kerja di depan gitu Pak. Nah, Akan itu. pendidikan itu gitu Pak, Iya. yang retorika sekarang itu gitu. Padahal sekarang itu memungkinkan dengan bekerja dengan sambil kuliah karena banyak daring kan setelah Covid. Iya, betul. Nah, dulu Iya. saya terus terang saya tetap muka semua itu. Wajib. Nah, artinya ada 3 kampus ingin kuliah saya. Pak Wali nggak linear. Nggak linear dari perguruan tinggi lumayan saya ingin kuliah. Ya Allah nggak bisa saya kuliah. Tapi nggak apalah. Sekarang justru kampus itu natangi daring segala macam ingin kuliah kan. Masya Allah biar apalah setahun ini saya udah nganggur ya. Artinya semuanya ini ya itu perjalanan. Kemudian untuk memotivasi ya ini sampaikan. Yang penting saya bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi supaya kita tuh berbuat baik untuk negari. Saya alhamdulillah kan mau habis lagi nih Wali Negari setelah 8 bulan lagi lah. Iya. Insyaallah. Nah, alhamdulillah prestasi-prestasi itu hanya perjalanan. Kemarin alhamdulillah kami penganugerahan juga Nagari Statistik di Kabupaten Tanah Datar kami yang perdana. Kemudian juga inovasi, Nagari terinovasi di Kabupaten Tanah Datar dapat award saya. Alhamdulillah juga dapat penghargaan dari Kementerian Desa, Nagari Mandiri kan. Insyaallah saya akan menunggu ini penghargaan dari Kemenkumham. Tinggal apa? Negari sadar hukum. Insyaallah mungkin dalam beberapa bulan ke depan lah. Amin. Artinya ini prestasi ini sebagai bukan takabur kita. Artinya indikator bahasanya kita berbuat. Iya, Nah, betul. ini indikator yang kita berbuat. Nah, kewajiban kita untuk bisa ini dakwah. Terakhir jurusan saya yaitu adalah MSOS itu adalah PMI itu pemberdayaan masyarakat Islam. Itu dakwah. Dakwah itu wajib. Bapak Ibu ini dakwah ini. Ini semua penyiar apa ini Iya, dakwah ini. dakwah. Dakwah Amar itu ma'ruf mana? nahi munkar. Tapi cara seperti ini. Nah, ya, caranya Pak, itu. Masya Nah, Allah. kalau niat ikhlas Baik. tadi seperti terjadi lubang segala macam kan tahu sampai kepada pengambil kebijakan. Kalau legislatornya ada, eksekutifnya ada, itu akan kuat lagi negarinya. Iya, Saya itu kalau main negari saya sekarang.
Nah, di legislator nggak pernah ada sejarahnya. Oke. Makanya Pak saya Efrizal, kita tahan dulu nih. Kalau Kita tahan untuk dulu yang, nih. apa namanya, kalau untuk retorika wali nagari nanti kita tanya nih gimana Oke. sih caranya Bapak sehingga nantinya wali nagari Pak Asrizal ini dia bisa banyak meraih rekor muri dan juga bener, Pak. banyak penghargaan-penghargaan yang dapat untuk tanah datar sendiri. Iya. Seperti apa nanti? Tapi kita tahan dulu ya sekarang ya. Iya, Bapak jangan- silakan minum dulu. Amin, minum terima dulu. kasih. Iya. Ngopi dulu ya. Jadi Iya. jangan kemana-mana Masya pemirsa, tetap Allah. di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Inspirasi. Aman. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Nomor 1. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Barat. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Tentunya pemirsa di rumah masih stay tune ya bersama kita. Dan bersama narasumber kita ada Bapak Wali nih, Dr. Asrizalis SOS, MPDI, MMH, MSN, MSI, MSOS. Aduh, aku candu loh. Iya, kepanjangan. Ntar itu pas di acara-acara Yang formal lain gitu. yang lainnya itu disebut juga tuh Pak, panjang-panjang tuh. Iya dong. Kalau Pak Iya. Bupati bilang terlampir aja gitu. Terlampir aja. Terlampir. Tersebut aja gitu. Yang tersebut. Nah, Bapak kan tadi Pak Wali banyak banget cerita itu tentang perjalanan karirnya itu gimana sih jatuh bangunnya Bapak itu kan menapaki sampai sekarang dapat gelar begitu, rekor muri dan banyak sekali award yang Bapak raih. Nah, itu apa sih Pak motivasi terbesar Bapak dan gimana cara Bapak menghadapi tantangan yang ada Pak? Ya. Ini untuk motivasi teman-teman kita di luar sana. Ya, terima juga. kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwasanya dalam hidup itu pasti ada ujian ya. Iya Pak. Dan jelas Al-Quran dah sampaikan inna ma'al usri yusra. Iya. Al-insyarak kan dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya kekuatan keyakinan. Nah, keyakinan inilah kita nih manusia nih kan terbatas juga ya. Iya. Tetapi semuanya kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah yang sulit itu akan mudah. Jadi yang saya konsep dalam hidup ini pertama adalah manajemen waktu. Makanya sholat 5 waktu itu adalah menjadikan kekuatan di dalam berbagai hal.
Tidak hanya ukhrawi, duniawi, kita capek istirahat, sholat, dan kita bekerja lagi, kita fresh kembali kan. Jadi yang itu. Kemudian ini pengalaman saya. Ini bukan berarti saya ria atau bagaimana ya. Pertama, ia di samping ibadah qiyamul lail, malam. Nah, tahajud ya, berdoa lah. Kalau ada kesulitan yang kita rasakan, mengadulah kepada Allah, Allah mudahkan. Kemudian banyaklah membaca Al-Quran, karena ketenangan, kata Allah, kalau kita baca Al-Quran, seluruh sel-sel dalam tubuh kita akan hidup. Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi kalau Allah sudah menyamin, hidup ini akan tenang. Tidak ada masalah. Tidak ada hidup ini yang tidak akan ada ujian ya, bermasalah. Yang tidak bermasalah mungkin orang gila saja ya. Sama yang tidak bernyawa ya. Sama yang tidak bernyawa. Ya. Nah, inilah kekuatan. Jadi motivasi itu kita yakin, kita berniat, maka berniat ya. Tinggikanlah cita-citamu setinggi bintang langit, itu kan jadi kekuatan bagi kita. Nah, kebanyakan kita memulai itu yang paling susah. Jadi filosofi, filosofi sesuatu kuliah pekerjaan itu tak lain tak bukan ibarat kita berjalan. Bismillah, kalau kita udah jalan terus. Waktu ini akan kita tergilas kita. Kalau kita tidak action, tidak kita jalan, sebentar aja waktu. Sekarang kan, kayak dia kan kita. Artinya itu memulai ini, yakin, Bismillah, dan insya Allah itu akan berkah itu. Tapi di sini saya ngambil hikmah juga nih Oscar, bahwasannya Pak Wali kan dengan ini dengan sudah banyak sekali pengalamannya, kemudian udah senior juga beliau. Nah, ini tidak menutup kemungkinan dan tidak ada kata terlambat untuk memulai begitu ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Berapapun umur Anda, berapapun bagaimanapun keadaan Anda, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Long life education kan. Berarti belajar dari alam, belajar dari orang-orang tua kita, belajar di kampus, dimanapun. Makanya orang tasawuf sampaikan, pertama, jadikanlah semua tempat itu madrasah sekolah. Nah, saya kedua juga sekolah ya sekarang ini belajar. Mana tahu saya baru ini juga ke sini kan Bapak Ibu ketemu. Ini kita belajar dengan alam. Yang kedua, jadikan semua orang itu guru, teacher kan. Ini guru-guru saya juga yang hebat ini luar biasa studio. Kita berbagi kan. Kemudian jadikan permasalahan di dalam hidup itu sebagai ilmu. Jadi permasalahan dalam hidup itu, kalau kita naik kelas kan ada ujian. Jadi semuanya kuliah apapun kan ada skripsi, tesis dan disertasi semua kan ujian. Nah, artinya sejauh mana kita bisa menjalani dan untuk untuk berbuat sesuai kemampuan kita, insya Allah akan ada kemudahan. Harus positive thinking. Positive thinking, yakin, hakul yakin. Nah, ini kuncinya. Yakinlah. Vibes positif itu harus ada di dalam diri kita, begitu ya Pak ya. Itu kekuatan, itu Mbak. Iya, tadi aku senang banget tadi kata Bapak tuh, jadikanlah masalah itu sebagai pengalaman dan soal-soal jadi ilmu. Benar, jadi ilmu. Bukan jadi masalah tuh jadi tema masalah jadinya. Seperti itu. Iya, betul. Tapi cara mengkonversinya itu menjadi sebuah ilmu kan agak susah ya Pak ya. Karena kan kita pasti bakalan down dulu. Iya, gitu. betul. Jadi memang betul sekali. Kadang ujian itu, kadang kemampuan kita segala macam kita bukan mengeluh, tetapi kita berharap tak lain tak bukan kepada Allah. Makanya malam itulah apa yang terasa Allah mendengar. Jadi Allah akan berikan kekuatan ya, jalan yang kita tidak rasanya tembus. Saya terus terang. Tidak ada saya berpikir bisa menamatkan kuliah. Berapa? Terus saya mandiri itu semua. Mandiri ya, Pak? Mandiri saya kuliah. Dan saya juga terus terang. Aktif di organisasi sosial kemasyarakatan. Saya hitung organisasi saya sudah 100 itu. 100 organisasi mulai dari OSIS lah dulu kan. Sampai saya hari ini aktif. Saya hitung stempel di rumah itu aja udah 60-an ya. Itu baru saya pengurus itu. Ya. 60. Nah, ya itu saya maaf. Tapi saya nggak merasa apa. Tapi itu pengalaman. Masih kurang nih, belum seberapa nih kata saya. Saya harus meningkat, harus belajar. Nah, ini kenikmatan. Jadi jadikan orang tua untuk tempat bertanya, kamus berjalan, kan banyak tuh kan. Jadi ilmu itu dari Mas, dari Mbak, dari kita semua itu bisa kita dapat. Makanya unzut qal wala tanzut mangqal. Nah, artinya ungkapan itu dengarkanlah apa yang disampaikannya. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Saya walaupun dokter masih banyak kurang saya kan. Jadi tidak boleh kita takabur sombong karena Allah berikan ilmu itu baru sedikit. Kalau kita lihat dari Wali Nagari ini, Bapak memang cita-citanya jadi pemimpin daerah atau gimana dari dulu itu? Kenapa sampai dapat aku pengen jadi wali atau aku pengen memimpin gitu ya Pak ya, terus aku harus banyak ilmunya gitu atau seperti apa nih? Nah, artinya sampai akhirnya memutuskan. Wali Nagari ini saya 2009 waktu saya sapam, itu saya sudah maju. Kalah saya. Terduduk lah istilah orang kan. Terduduk. Kalah, artinya sapam maju pula selaku Wali Nagari. Ya karena dia selaku pemuda kan. Saya ingin juga, 2017
Nah, ini saya coba lagi karena orang tua saya telah tiada. Saya Support niatnya gitu, ya dekatlah dengan orang tua supaya berbuat mengabdi kepada orang tua ya sampai orang tua saya meninggalkan dari tahun ini. Ya. Artinya niat saya itu untuk bisa berbuat baik untuk masyarakat, untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Nah, setelah ini Allah alam, apapun nanti mungkin ya kalau masyarakat menginginkan. Nah, kalau Allah redha, saya jalani. Jadi hidup ini memang proses. Mungkin di balik itu kita berharap ya ingin jadi itu. Padahal saya dulu jadi tentara, niat saya jadi polisi Iya, ya. tentara, Iya. aparat ya. Udah, aparat. Kalau untuk CPNS, udah 20 kali saya tes itu. Waduh. Nasib makin tidak ke Mentawai kemanapun, bahkan ke Pekanbaru pun, saya kan pernah di PLN juga kan. Jadi tentara, jadi polisi, saya gugur kan. Akhirnya jadi sapam tetaplah. Jadi menwa, ya jalan juga kan. Jadi perjalanan hidup ini semuanya lika-liku itu adalah menjadikan sejarah dan ya, itu Pak, ya? pelajaran dan itu kenangan indah barangkali kita untuk Romantikanya di sana. romantika kehidupan. Jadi sekarang Bapak sudah bergelar di Wali Nagari Cubada, Iya. Limokaum Kabupaten Tanah datar. Tanah datar. Iya. Bahagia sekali nih masyarakat ya. Iya, di bawah- bahagia di sekali bawah ini. Rangkulan Bapak sih. Iyalah, pastinya. Berarti Bapak Wali sendiri itu bersama dengan masyarakat sekitar tuh berarti jemput bola berarti ya? Ya. Atau seperti Jadi apa nih, Pak? ini Caranya? kekuatan kita di nagari di desa itu adalah karena apa namanya kita bersama BPRN, kami juga kuat tuh S2 juga pemuda yang luar biasa, saya bangga. Kemudian kerapatan adat kan legislatornya kan BPRN itu bagus Iya. lah ya kan. Kemudian apa namanya eksekutifnya pemerintah nagari, Ya. kemudian eksekutif legislatif yudikatifnya itu kan kerapatan adat. Kerapatan Jadi ini adat mama nagari, itu kami ya. setelah duduk bersama musyawarah. Jadi asasnya musyawarah. Nah, keuntungannya itu adalah solusi yang kita berikan, saya kan karena ke masjid imam berceramah. Jadi saya tampung aspirasi masyarakat permasalahannya itu. Nah, kita langsung tindak lanjuti. Jadi sewaktu kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, Iya. kita tampung juga apa namanya Menjadi permasalahan keluhannya pemikiran begitu. masyarakat. Keluhannya, Kita iya. tindak lanjuti. Saya ada punya 4 masjid, 7 surau ya. Saya aktif ya karena saya juga berperan jadi guru ya. Nah, artinya dari semua aspek ini romantikanya. Iya. Jadi kita apapun masalah, sekecil apapun, kita sikapi secara bersama-sama. Kalau Jadi untuk sekarang masalah yang ada di Tanah Datar sendiri apa nih Pak? alhamdulillah Yang Cubada itu? sekarang karena saya ada UIN Kampus. UIN Mahmud Yunus itu, kampus UIN 2 Iya. itu alhamdulillah memang di 3 nagari, Parambat, Tabe dan Cubada. Tapi yang dampak yang sangat signifikan Cubada. Artinya untuk jalur 2. Sekarang sudah dibuka oleh Pak Bupati ini. Ini termasuk oke. program Bupati. Nah, artinya kami pembebasan lahan alhamdulillah selesai, masyarakat Iya. mendukung. Nah, ini berlanjut. UMKM saya luar biasa tumbuhnya. Iya, Kemudian betul. kos-kosan rumah itu bisa menampung 1.700 orang. Dulu sebelum saya wali negara itu hanya sekitar 20 atau sekitar 45 kosan. Sekarang sudah 60-an lebih. Bisa Iya. menampung 1.700 orang. Nah, ini dampaknya. UMKM pesat, kemudian destinasi wisata. Saya juga punya Tabek Ganggam. Jadi kalau pemirsa Iya. datang ke Tanah Datar, Berwisata ke ke sana Batu ya, Pak, Sangkar, ya? tidak hanya Pak Garuyung, Iya tetapi sih. ada wisata Tabek Ganggam. Lihatlah Tabek itu. Ganggam. Tabek Luar Ganggam. biasa. Tepatnya di mana Tabek tuh, Pak? Ganggam Festival, Tabek Ganggam itu Ya. di tepi jalan raya jalan provinsi, sekitar 100 meter lah sebelah kanan di Nagari Tabek Cubada sebelum Ganggam. masuk 5 kaum. Oke. Tabek Ganggam itu ada water booming, kemudian ada pasar, waterboom. ada kuliner. Masya Allah. Pokoknya festival Tabek Ganggam itu tiap tahun kami adakan. Berarti bisa dikatakan Tanah Datar sekarang bisa maju gitu ya Pak? Alhamdulillah. maju. Ini prokul Pak Wali Bupati, Nagari. Bupati kan luar biasa juga Iya. sama Wakil Bupati Saling dari segi pemuda berarti nih. sinergitas pemerintah dan juga Alhamdulillah. masyarakat Wali Negara. Luar Iya. biasa Nah, nih. Pak, kalau untuk di rumah di masyarakat kita menganggap, wah, Masya Allah luar biasa sekali. Saya pengen deh gini sharing lebih banyak sama Bapak gitu kan. Nah ini mungkin Bapak bisa ngasih tips dari sini aja sih Pak untuk masyarakat di luar sana. Seperti apa sih seharusnya anak muda lah untuk itu kan. Anak muda zaman sekarang ini harus bersikap, berkarakter itu seperti apa Ya, sebenarnya? singkat Baik. saja nih Pak. Terima kasih Mas Mbak Uni Yuda ya. Uni Yuda, Bahasanya. lebih enak. Pemirsa sekalian, artinya termasuk yang pemuda. Karena kekuatan kita adalah bonus demografi ini. Jadi angkatan muda kita luar biasa. Artinya cita-cita utamakan, artinya berjuang dengan apa namanya, dengan pendidikan intelektual. Jadi ilmu Intelektual. ilmi, siapkan ilmu pengetahuan, akal, iksi itu. Yang kedua adalah kekuatan ida jasadi, jasad. Jasad ini sehat. Sehat, makanya jaga jangan narkoba dan segala macam, pergaulan bebas jangan. Itu enggak sehat jasadi. I'daq qalbi, hati. Sekarang kan Sumatera Madani, Sumatera Barat Madani, Kabupaten Madani para penghafal Para Al-Quran. penghafal Al-Quran, Isilah iya. dengan
dengan hafiz Al-Quran, hati kita yang suci, yang bersih dengan ibadah. Yang keempat, tak lain tak bukan ruhi. Ruhi ini adalah bagaimana di antaranya lidah kita, ucapan kita yang bermanfaat ini jaga. Apalagi di medsos segala macam kan. Ini ada hal yang bisa kita jadi tontonan tadi itu, jangan jadikan tuntunan. Artinya jangan ambil hikmah, saringlah, filterlah. Jadi semua informasi tadi. Nah, artinya yang akan merubah diri kita tak lain tak bukan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, nasib seseorang itu kecuali dia akan merubahnya. Nah, kapan lagi dari sekarang? Mulai hari ini, detik ini, menit ini, segerakan untuk merubah menuju masa depan yang baik. Tidak aja dunia, sampai akhirat. Akan berkah. Ini modalnya. Amin. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama Mas. Sama-sama Mbak. Di samping motivasinya kita juga mendapatkan ceramah yang bisa enak banget Pak. Enak banget. Udah lama banget gak kayak gini. Jadi motivasi itu bangkit lagi. Itu nggak hanya mental kita terperbaiki, juga ini memperbaiki ruh kita, jiwa kita rohani gitu kan. Karena memang kalau misalnya ruh kita atau rohani kita ini sakit, semua badan juga sakit. Semua sakit ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Asrizal. Terima kasih Pak Wali. Dan terima kasih juga nih pemirsa, tetap saksikan Ngobrol penuh inspirasi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia. Tapi di bulan Februari nanti bakal berpindah ke jam 11 waktu Indonesia Barat nih pemirsa. Tentunya masih bersama dengan host kece lainnya dan informasi yang menarik di wilayah Sumatera Barat. Kalau teman-teman ataupun pemirsa di rumah mungkin ada informasi yang bagus ataupun yang lagi terupdate gitu ya di wilayah Sumatera Barat, bisa langsung aja DM @TVRI Sumbar begitu ya untuk informasi lainnya biar kita bisa bahas di sini ya. Iya benar. Demikian pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Oscar dan saya Nagma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye bye. Daftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Gak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin masuk kriteria pasti dapet. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari